Beritakan tentang sesuatu yang punya judulnya You are different. You are different. Saudara berbeda. Saudara tidak sama. Saudara itu lain daripada yang lain. Saudara merupakan seorang yang luar biasa. Nah, karena itu saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara kenapa saudara berbeda. Kenapa saudara dan saya harus melihat diri kita berbeda. Mari buka bersama saya dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Begini firman Allah. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum haleluya. Yang bingung aduh. Oh, banyak juga yang bingung. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, firman Allah. Yang merenungkan firman Allah itu, Taurat itu, siang dan malam. Akibatnya apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bukan tidak pada musimnya, pada musimnya dia menghasilkan buah. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, sama-sama bilang, berhasil. Wow. Orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, dia akan berbuah. Tidak layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Lalu kalimat berikutnya, bukan demikian orang fasik. Bukan demikian orang yang tidak ikuti jalannya. Mereka seperti apa? Sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju apa? Menuju apa? Kebinasaan. Sekali lagi saya bilang, apa saja yang dilakukan orang benar, jalan orang fasik menuju, jalan orang benar pasti, orang fasik pasti. Kurang mantep kayaknya. Masih 70%. Jalan orang benar pasti. Jalan orang fasik pasti. Jalan saya pasti. Ayo, ada yang bilang binasa. Wah, nggak konsentrasi ini. Nggak konsentrasi. Jalan orang benar pasti berhasil. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi saudara, kalau kita lihat ayat ini ada 3 hal. Yang tidak, dikatakan itu yang tidak apa? Berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Coba saya dikit pelan-pelan. Orang benar itu tidak berjalan, saya dari sini. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Susah berikutnya, tidak duduk. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi yang tidak di situ apa saudara? Coba lihat slide berikutnya. Dia berjalan, lalu berdiri, lalu duduk dalam kumpulannya. Sekali lagi. Orang benar seharusnya tidak berjalan dan dengarin nasihat orang fasik sambil berjalan. Lalu tiba-tiba merasa terpengaruh dan mulai serius mendengarkan. Lalu berdiri bersama dia dan mendengarkan. Setelah kagum-kagum dengan nasihatnya, make sense nasihatnya, lalu duduk di kumpulan mereka dan mulai menerima pengajarannya. Bukan itu yang harus dilakukan orang benar, tetapi yang kesukaannya adalah firman
Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Kalau ada kata siang dalam kitab Mazmur, artinya the whole day, the whole life, seluruh waktu saudara dipakai untuk merenungkan. Kata merenungkan ini bukan begini saudara, membaca firman Tuhan begini aja. Bukan. Merenungkan artinya mengerti, comprehend semuanya, dan melakukannya. Itu kata merenungkan maksudnya di situ. Jadi orang benar tidak boleh berjalan dengerin nasihat orang fasik, tidak boleh kagum kemudian mulai ngomong face to face berdiri di tengah-tengah orang fasik, dan tidak boleh duduk di dalam kumpulan-kumpulan orang yang mencemooh Tuhan dan mendengarkan nasihat, melakukan nasihatnya. Tetapi sebaliknya dia harus lihat kepada Allah, dia berjalan bersama Tuhan, dia berdiri bersama Tuhan, dia duduk di kumpulan orang-orang yang kenal Tuhan, dengar nasihatnya, lakukan firman Allah. Itu maksud firman Allah, Mazmur 1 ayat 1. Orang yang seperti itu, yang dekat dengan Tuhan, berhasil. Karena itu saudara, kadang-kadang firman Tuhan itu saudara, itu hanya cuma kita lihat tentang to-do list aja. Oh, saya harus lakukan sesuatu. Cuma to-do aja, to-do list aja. Padahal firman Tuhan ada dua, to-do, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, tetapi juga tentang who we are. Siapa kita? Kita bukan orang-orang yang duduk di kumpulan pencemooh, tapi kita orang-orang yang berdiri, duduk, bergaul bersama Tuhan untuk mendapatkan kesuksesan yang Tuhan sediakan, bukan kita. Who we are dan apa yang harus kita lakukan sama-sama penting. Sering kita lihat firman Tuhan sebagai legalistik. Oh, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini, saya harus begitu. Enggak, saudara. Di dalamnya ada keadaan kita, status kita sebagai anak-anak. Nah, saya mau tasat 3 status kita, saudara. Apa sih status kita di dalam Tuhan? Yang pertama, kita diterima. Kita diterima oleh Allah. Wow, coba bilang sama teman sebelahnya, I am accepted. Saya diterima oleh Tuhan. Kenapa? Nomor 1, karena kita anak-anak Allah. Kita diterima sebagai anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah. Yang kedua apa saudara? Kita diterima sebagai apa? Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita diterima sebagai murid-murid Tuhan. Kita dibenarkan oleh Allah. Wow. Kita diterima karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita diterima karena kita disatukan oleh Allah di dalam roh. Kita sudah dibayar dan menjadi milik Tuhan. Kita anggota tubuh Kristus, diterima sebagai anggota tubuh Kristus. Kita ditebus dan diampuni. Kita disempurnakan oleh Allah. Kita memiliki jalan masuk kepada tata Allah melalui Kristus. Saudara, kalau kita lihat, kita diterima dengan so much thing di hadapan Tuhan. Betul? Kalau saudara datang ke rumah tetangga kita gitu, sama sekali nggak ramah sama kita ketok pintu. Kulo nuwun. Kalau ya kan? Daerah-daerah mana tuh itu? Daerah Scarborough. Kulo nuwun. Punten. Dari dalam buka kletek. Ono apa? Lalu kan dari depan, oh maaf saya mau bertamu. Lalu tetangga bilang gini, sorry no time. Loh, apa rasanya? Muangkel kan? Ngasihi sih mengasihi, tapi kau kasihi kau. Mangkel, gak diterima. Tapi Tuhan menerima kita saudara. Waktu kita ketok pintu, Tuhan jawab, gak tahu jawab masa kulonuwun, I don't know. Kulonuwun misalnya Tuhan jawab, kita bilang kulonuwun, monggo buka pintu. Tuhan dari dalam dengan Kristus, Tuhan bilang buka pintu lebar-lebar. You are accepted di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kamu sudah diangkat jadi anak, diadopsi jadi anak. Karena kamu muridku. Karena kamu adalah anak-anak Tuhan. Wow. Kita diterima oleh Tuhan. Yang kedua, selain kita diterima status kita oleh Tuhan, yang kedua status kita aman di dalam Tuhan. Apa artinya kita aman dalam Tuhan? Yang pertama, kita bebas dari hukuman.
Enak ya, bebas dari hukuman, betul? Nggak dihukum lagi. Saudara bebas, you are free dari condemnation. Nggak ada lagi setan yang bisa menipu saudara kalau saudara tidak dengar dia. Dia kerjaannya nipu saudara. You are free. Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Saudara aman. Masa depanmu, masa depan penuh pengharapan kata Tuhan. Aman saudara. Tapi seringkali kita lebih percaya iblis kan? Masa depanmu rusak. Nggak mungkin dah kamu sukses bisnis. Allah selalu memperhatikan kita. Karena itu Tuhan bilang, suami-suami perhatikan istrimu. Karena istrimu itu sebagai gereja, contoh Kristus kepada jemaat. Di sini suami-suami angkat tangan. Yang merasa suami. Kalau istri ada sebelahnya dia nggak merasa suami, sikut. Lu laki gue. Suami, hati-hati. Kadang-kadang kan suami, laki-laki kata Pastor Joni. Katanya laki-laki itu, katanya ya, suka agak cuek kan. Ya kan? Misalnya pulang kerja capek, aduh enaknya kan duduk-duduk minum kopi baca koran kan? Ya, buka koran, baca. Kalau ditanya kadang-kadang suami masuk kiri keluar kanan. Mending masuk meleset. Gak masuk. Kalau istri kan pulang kerja, mau diajak ngomong kan ya? Mau diajak ngomong. Begitu pulang-pulang sambil nyapu. Mas, tadi makanannya saya beli pasar enak loh. Suami kan kadang-kadang suka cuek bebek. Ya kan? Capek. Jawab asal aja kan. Masa? Istrinya diem. Iya mas. Sambil nyapu kan. Itu loh ayam harganya 2 kilo $1. Kok tawa 2 kilo $1? Ini beneran. 2 kilo $1 mas. Suaminya baca koran. Masa? Istrinya nyapu lagi. Udah balik nih, kesel sama suaminya. Udah mau tempat sampah, gue balikin lagi, gue tanya. Mas, tadi si Dodo, si Didi, sama si Dudu, anak kita yang kembar 3. Tadi main bola menang loh mas. Suaminya baca koran. Masa? Dia sapu lagi balik. Mas, saya istrimu loh. Masa? Bukan tidur di garasi itu, tidur di backyard. Suami hati-hati. Kalau istri ngomong, mas anak kita menang bola ya. Aduh, masa? Harus seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Karena itu kita aman di dalam Kristus saudara. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan kita begitu rupa. Kita aman di dalam Dia. Wow, luar biasa. Kita dekat dengan Dia. Kita tidak bisa terpisah dari kasih Allah. Allah mengasihi saudara. Allah tidak pernah membenci saudara. Dia selalu mengasihi saudara. Kita diteguhkan, diurapi, dimateraikan oleh Allah. Kita tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Tuhan mengerjakan pekerjaan baik dalam kita. Kita ini warga negara kerajaan Allah. Lagi kira-kira minggu lalu, ini sangat interesting. Saya pergi ke Guelph. Saya datang main-main ke rumahnya Om Eng Hian dan Auntie Jen di Guelph. Kita datang siang, lalu makan lunch bareng-bareng sampai sore kita di sana, kita ngobrol-ngobrol. Satu kali Om Eng Hian ajak saya, yuk kita jalan-jalan ke St. Jacob. Wah, bilang, boleh ke St. Jacob. Di situ ada Mennonite. Oh ya, terus diajak pergi sudah ke atas. Ke satu tempat namanya Mill, The Mill. The Mill bener ya? Nyemil? Oh Mills. Lalu Mills, wah saya pikir tempat apa? Oh ini dulu sejarah. Lalu kita masuk ke dalam. Ada toko saus. Saudara pernah ke sana nggak? Siapa yang pernah ke sana bilang au? Ke sana The Mill. Wah ada toko saus. Kita masuk yuk, ayo kita lihat saus apa. So saya dari ujung kiri, wah ada saus ini, saus ini. Di tengah-tengah saudara, hati saya berdebar-debar. Ada sesuatu yang cocok dengan pekerjaan saya. Sebagai seorang hamba Tuhan di gereja. Wah saya lihat.
Saya mulai perhatikan satu botol. Botolnya ini. Ada Alkitabnya. Cuman saya bingung bacanya gimana, kecil banget. Ada Alkitab. Tahu nama sausnya apa? Salvation sauce. Saya sampai terkagum-kagum, saudara. Salvation sauce. Wow. Lalu apa yang terjadi? Saya lihat ke rak sebelahnya. Saya nggak beli. Sebelahnya. Kaget saya. Sebelahnya warna kuning botolnya. Tulisannya Devil Dart. Tapi yang ini harganya berapa? $11 lebih kurang. Yang Devil Dart $7. Saya bilang kalah. Dia kurang mahal. Yang ini lebih mahal. Jadi saya pikir begini. Oh, nanti kalau Tuhan datang waktu diangkat kan naik kuda terbang tuh. Bawa saus, siapa tahu ada dikasih lunch. Lalu saya tanya di depan meja situ. Ada nggak ya? Kan di situ ada botol gede sekali, saudara. Gede banget. Terus saya bilang, saya bandingin. Wah, nanti kalau ke surga segini kecil cukup nggak nih? Nggak cukup. Salvation sauce. Bagi saudara yang mau, silakan pesan kepada saya. Ini jangan taruh hilang, berharga ini. Sampai Tuhan datang. Kenapa saya cerita salvation sauce? Nggak tahu. Karena kita warga kerajaan Allah, saudara. Kita aman, kita punya warga negara. Saudara pernah dengar di Jepang ada earthquake? Dan kemudian ada warga negara Kanada di sana yang tertinggal. Lalu Kanada dengan begitu rupa berusaha untuk menyelamatkan warga negaranya. Dia kirim pesawat untuk membawa balik warga negaranya. Saudara aman menjadi warga negara sudah. If something happen, God will send His angel to save you. Tuhan akan kirimkan bantuan untuk saudara bisa menang dalam setiap pencobaan. Karena itu yang dijanjikannya. Kita aman, saudara. Kita memiliki kuasa, kasih, dan ketertiban. Minggu lalu kita bilang, we have a mighty power within me. Kita aman. Kalau ada iblis, tangking iblis. Kalau ada setan, tangking setan. Genderowo, kuntilanak, apapun, tangking. Dia lari daripada saudara. Tapi kalau lihat suami, jangan. Lihat istri, jangan. Jangan takut, kita punya kuasa, kita punya power. Kita aman bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kita nggak cuma aman. Kita nggak cuma diterima. Kita juga berarti di mata Tuhan. Apa artinya berarti, saudara? Karena kita ini carang dari Kristus sebagai pokok anggur yang benar dan hidup. Sudah ingat satu lagu? Yesus pokok dan kitalah. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah. Loh, yang ini jadi diem. Sakit hati. Kita nyanyi ya sekali ya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah. Yesus pokok dan kitalah caranya. Begini apa gimana sih? Gue kagak ngerti. Beri tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Yesus pokok anggur, kita carangnya. Apa yang Yesus keluarkan dari pokok anggur akan mengalir ke dalam carangnya. Karena itu kita pasti berbuah. Kita punya arti, saudara. Kita bukan orang yang tidak berbuah. Kita orang yang bisa berbuah dalam kehidupan ini. Karena kita carangnya, Yesus pokok anggurnya. Haleluya. Dan itu tidak pernah berubah selama saudara menetap kepada carang yang teguh. Bahkan bukan cuma itu, kita dipilih dan ditetapkan untuk menghasilkan buah. Kita dipilih dan ditetapkan untuk menghasilkan buah. Kita adalah bait Allah. Wow. Kita bait Allah. Yang diam dalam bait Allah siapa? Roh Allah. Jadi di dalam saudara, kalau engkau ada dalam Kristus, ada roh Allah di dalam tiap saudara. Coba lihat teman sebelahnya. Belum lihat dulu, belum dikasih tahu apa-apa.
Bilang begini, di dalammu ada roh Allah. Karena di dalam saudara ada kuasa yang luar biasa, ada roh Tuhan. Wow. Apakah saudara sadari atau tidak, waktu saudara jalan ada roh Allah. Satu kali ada satu orang, dia berjalan di suatu taman. Saya nggak tahu, lupa namanya, mungkin daerah-daerah Eropa situ. Dia pergi ke satu tempat dan kemudian dia pulang kembali. Lalu pada saat dia pulang kembali, dia berpapasan dengan seorang temannya. Dia berpapasan dengan temannya, boom. Lalu dia bilang, kamu dari kebun bunga ya? Hah? Wah, jangan-jangan ini dukun nih. Kok dia tahu ya? Kok kamu tahu saya dari kebun bunga? Karena saya cium bau harum tubuhmu, itu bau kembang. Benar, bau kembang. Iya, memang saya baru dari kebun melati di seberang sana. Saudaraku yang kekasih, kalau kita ke dalam satu kumpulan, di dalam satu keadaan yang begitu wangi, waktu kita keluar, wangi itu akan terbawa. Kalau ada Kristus dalam saudara, waktu saudara keluar dalam dunia ini, orang akan melihat ada Kristus dalam saudara. Dan saudara bisa menunjukkan kuasa Kristus dalam saudara. Saudara berdoa buat orang sakit, saudara hibur orang yang susah, saudara berikan advice kepada orang-orang yang sedang dalam masalah. Karena ada kuasa di dalam saudara dan saya. Karena itu jangan takut melayani. Jadi Asyir ya? Enggak. Kenapa? Kan Asyir mesti salaman. Iya, kenapa? Jadi saya jempol semua. Nggak mau ah. Jangan melayani. Jangan suruh senyum juga kan. Kenapa? Mas. Nggak usah takut saudara. Melayani apa yang kau punya dalam hidupmu. Karena saudara adalah bait Allah. Ada Allah dalam saudara. Kita melakukan pelayanan pendamaian untuk Allah. Kita berarti karena kita menjadi wakil-wakil Tuhan untuk melakukan pendamaian dari Tuhan kepada orang-orang lain. Luar biasa saudara. Kemarin saya di Guelph melayani. Satu orang cerita sama saya, ada satu profesor sudah 25 tahun melayani orang-orang China yang kuliah di University of Guelph. Dari China ke sini belum kenal Kristus. Di sini dilayani di Guelph University. Pulang ke Guelph sudah jadi orang percaya. Dan di sana menjadi berkat di China. Wow, luar biasa. Kita menjadi suatu alat Tuhan untuk menjangkau orang-orang luar. Itu berarti saudara, itu bukan pekerjaan yang yang sepele, tapi merupakan pekerjaan yang luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Dan bukan cuma itu Tuhan, saudara, kita dapat melakukan segala hal dalam Kristus yang memberi kekuatan. Wow. Siapa yang percaya di tempat ini bahwa pada saat iblis melihat saudara, dia takut? Cuma 10%. Siapa di sini yang percaya kalau saudara datang malam-malam ke pohon gede, beringin, setan lebih takut lihat kita daripada kita lihat setan? Bukan karena muka kita lebih serem dari setan, bukan. Tapi karena ada power within us. Saya pernah cerita nggak ya? Saya lupa. Satu kali kami pelayanan ke Sulawesi. Sulawesi apa? Selatan, Ujung Pandang. Kita bikin KKR di situ. Pada saat bikin KKR, udah selesai. Oh, KKR sukses. Kita senang, orang-orang sudah mulai pulang. Nah, saya dengan tim naik angkot. Di situ angkot ya, angkutan kota. Naik angkot, sudah duduk dalam angkot untuk dibawa ke hotel. Lalu pada saat sudah mau berjalan, tiba-tiba dari dalam lari. Pak pendeta. Wah, masuk, kenapa? Tolong Pak, ada yang kesurupan. Wah, ada yang kesurupan. Lalu saya juga bingung, kesurupan bagaimana nih? Waduh, kita maju, ayo kita masuk lagi ke dalam. Kita masuk lagi ke dalam. Itu anak perempuan saudara, kecil. Rambutnya panjang, kecil. Tapi itu berontak luar biasa. Bangku dilempar. Dia tertawa kepada siapapun juga. Ada satu orang saudara yang datangin anak muda. Mencoba untuk berdoa buat dia. Dia bilang, hei jangan berdoa buat saya katanya. Saya tahu bahwa kamu gay. Gak jadi berdoa. Ada satu orang dia pakai Alkitab.
Saya lihat ini benar saudara, pakai Alkitab. Kepala anak itu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setan gak keluar. Lalu kita kumpul aja, kita doa aja sama-sama, kita doa. Saya juga kalau doain orang kesurupan ngeri saudara. Kalau didoain itu jangan merem ya. Kalau doain orang kesurupan jangan merem. Bisa orang Jawa bilang bisa nyokot. Melek, karena tiba-tiba ditabok bisa saudara. Serius benar saya ngomong. Kalau doain orang kesurupan melek aja melek. Dan siap-siap. Enggak, maksudnya siap-siap berdoa. Ayo kita doain. Lalu kita tumpang tangan rame-rame. Kita berdoa rame-rame dan apa yang terjadi. Perempuan ini mulai jatuh, mulai berontak. Dan enggak berapa lama kemudian dia keluar sambil menghembuskan nafas. Wah, and that's it. Lalu kita tanya, kenapa kamu? Ditanya orang tuanya. Dia tiap malam selalu mainnya di kuburan. Katanya di kuburan. Saya bilang, oh jangan suka main di kuburan dong. Itu banyak setan di situ. Ya kan Tuhan Yesus ingat di kuburan dia. Setan takut sama kita saudara. Setan lihat tangan kita aja muncul begini. Takut dia tangannya si John. Baru ujungnya saudara. Gimana kalau semua? Dia lari. Karena itu yang Tuhan bilang. Iblis datang. Lari dia daripadamu. Tengking dia keluar. Usir dia daripadamu. Gak usah takut sama iblis. Karena kita sanggup lakukan segala hal bersama dengan Kristus yang memberikan kekuatan buat kita. Amin saudara. You are special. You are different. Dan yang terakhir. Kita gak cuma punya kekuatan. Kita adalah penyembah benar Tuhan. Kita adalah penyembah Allah. Karena itu saudara, berbahagialah. Be blessed. Karena itu Mazmur 1 ayat 1 bilang, be blessed. Blessed. Berbahagialah saudara dan saya yang tidak duduk di kumpulan orang-orang yang mencemooh Tuhan, tapi yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena dari firman itu sudah tahu siapa saudara dan saya sebenarnya di dalam Kristus. You are different. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan bilang, apabila engkau dicobai, Tuhan adalah setia dan Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. We are different. You are a strong. Saudara kuat. Saudara punya kuasa. Saudara punya masa depan yang penuh pengharapan. Saudara tidak dapat dikalahkan oleh situasi dunia. Tapi dunia akan diberkati oleh saudara. Itu yang firman Allah katakan. Jadi kenapa kita mesti khawatir? Hari ini kebenaran firman Allah mengatakan, you are different. Dalam Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Ayat yang terakhir. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di mana? Di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam status kita sebagai orang-orang percaya yang tadi kita sudah katakan, kita aman di dalam Dia, kita diterima dalam Dia, dan kita berarti di dalam Dia. Dan itu yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya, bukan di dalam kebohongan iblis yang mencoba mengalahkan dan merusak status kita di hadapan Tuhan. You are different. You're not ordinary man or woman. Saudara bukan orang-orang biasa. You have power. Karena itu Tuhan kumpulkan kita di satu gereja yang namanya eklesia ini. Tubuh Kristus ini. Some of you, beberapa dari saudara punya satu tugas. A. Seberapa dari saudara punya tugas? B. Beberapa dari saudara punya tugas C. Pekerjaan baik A, pekerjaan baik B, pekerjaan baik C. Kalau dikumpulkan jadi satu, dia menjadi tubuh Kristus yang strong dan berjalan melangkah, melakukan tugas apa yang Tuhan beri. ICCC punya misi. ICCC punya purpose. Dan setiap saudara diberikan kuasa untuk menjadi bagian di dalamnya.
Karena itu mari kita kerja sama-sama. Gandeng tangan sama-sama. Saya punya kuasa, saudara punya kuasa. I am different than you, you are different than me. Saya nggak lebih rendah dari saudara, saudara nggak lebih rendah dari saya, saudara nggak lebih tinggi dari saya nggak lebih tinggi dari saudara. Kita sama-sama bergandengan tangan membangun ICCC menuju satu misi yang Tuhan kasih. Amin. Kita gandengan tangan dan kita beri kemuliaan buat Tuhan. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau. Because you are different. Bilang lagi sama teman sebelahnya, you are different. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan.